Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik anak-anak, apa kabar? Semoga kalian diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, berjumpa lagi dengan Pak Sultan di sini dengan materi daring bahasa Arab. Oke, ya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan melafadzkan ta'awud dan basmalah bersama-sama. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, langsung saja kalian buka di buku paket kalian di halaman 17. Oke, jadi di halaman 17 itu ada pembahasan at-ta'aruf, yaitu pelajaran kedua, yaitu at-ta'aruf. Bagaimana at-ta'aruf itu perkenalan, bagaimana kalian nanti memperkenalkan diri kalian dalam bahasa Arab ya. Akan tetapi sebelum masuk pada pembahasan at-ta'aruf, Bapak akan mengajarkan kalian terlebih dahulu bagaimana tata cara kalian menulis Arab itu ya. Oke, jadi disimak ya, disimak pelan-pelan ya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama dulu, yaitu bagaimana kalian menulis Arab. Diperhatikan di layar masing-masing. Oke, tata cara menulis Arab, yaitu cara menulis huruf Arab. Dibaca bisa ya, cara menulis huruf-huruf Arab dari kanan ke kiri ya. Jadi bukan kiri ke kanan, tapi kanan ke kiri. Dan secara umum disambung antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, kecuali huruf-huruf tertentu yang tidak dapat disambung. Berarti kesimpulannya, semua huruf-huruf Arab itu pada umumnya disambung semua. Akan tetapi ada beberapa sebagian kecil huruf-huruf Arab yang tidak bisa disambung. Nah, itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian, Pak, huruf-huruf Arab yang bisa disambung dan yang tidak bisa disambung mana, Pak? Nah, ini. Nah, diperhatikan. Nah, ini. Ini adalah huruf-huruf Arab yang bisa disambung. Nah, hurufnya ini. Jadi perhatikan ya. Ba, ta, sa, jim, ha, kha, sha, sha, sodo, todo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya, ta. Lah, ini bisa disambung. Jadi huruf-huruf ini semua bisa disambung. Banyak kan yang bisa disambung kan? Oke. Sedangkan sekarang kita lihat huruf Arab yang tidak bisa disambung. Nah, mana Pak? Lah ini. Huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ingat ya, huruf setelahnya. Yaitu apa aja hurufnya? Yaitu ini. Alif, da, za, ro, za, wa. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, oke anak-anak. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat penjelasan Bapak di dalam materi ini ya. Di slide ini ada video Bapak ya. Bagaimana cara kalian menulis Arab. Oke. Ya, kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan mempraktekkan ya bagaimana cara menulis huruf Arab ya. Di depan kalian sudah ada beberapa lembar ya yang Bapak telah print dari slide di video ya. Kalian pasti kalau sudah lihat pasti tahu ya. Nah, ini jadi ada tata cara tersendiri bagaimana menulis huruf Arab. Jadi tidak sembarangan. Intinya pada asalnya huruf-huruf Arab itu bisa disambung semua. Hanya saja ada beberapa yang tidak bisa disambung. Oke, Bapak akan jabarkan satu persatu ya. Oke, pertama dari huruf Arab yang bisa disambung. Maksud disambung ini beda loh ya.
bukan apa namanya, maksud disambung ini, jadi dia bisa disambung dengan huruf setelahnya ya. Contoh ya, Bapak contohkan di sini. Oke. Contoh huruf ba di sini ya, abjadnya di sini. Jadi ini huruf-huruf yang bisa disambung. Ba, ta, sa, ja, ha, kho, sa, sya, so, do, kemudian to, do, ain, goin, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, ha, ya, ta. Lah, ini hurufnya bisa disambung. Maksud disambung ini disambung dengan setelahnya. Contoh huruf ba. Huruf ba ini bisa disambung dengan setelahnya. Contoh ya. Nah, ini nah, contohnya adalah ini ya, huruf ba ya. Ini ba, bayi. Baitun. Baitun. Nah, lihat huruf ba-nya. Huruf ba-nya bisa disambung dengan setelahnya, maksudnya itu. Ya. Oke. Dan ada beberapa huruf yang dia tidak bisa disambung. Contohnya yang ini. Ya, tidak bisa disambung. Nah, contohnya ini, huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Huruf Arab ya, alif, da, za, ro, za, wa. Ingat, alif, da, za, ro, za, wa. Ini sedikit sekali hurufnya yang tidak bisa disambung, yaitu alif, da, za, ro, za, wa. Maksud tidak bisa disambung adalah tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya ya. Ini ya. Contoh, kita contohkan alif ya. Alif ini. Babun. Nah, perhatikan alif di sini. Ya. Alifnya kan tidak bisa disambung dengan setelahnya. Nah, seperti itu. Maksud tidak bisa disambung dan bisa disambung. Oke. Kalau ba tadi dia bisa disambung dengan setelahnya. Itu. Contohnya tadi ya, dibandingkan baitun. Nah, ini huruf ba-nya bisa disambung, ini huruf ba ya. Bisa disambung dengan setelahnya. Kalau alif, karena ini termasuk dari huruf ini yang tidak bisa disambung, alif, da, za, ro, za, wa, maka dia tidak bisa disambung dengan setelahnya. Ini terputus. Lah, ya kan? Terputus kan? Tidak bisa disambung. Baik da, za, alif, da, za, ro, za, wa, semuanya tidak bisa disambung. Contohnya wawu, pasti terputus dengan yang setelahnya. Wawu ya. Yau. Contohnya yaumun. Nah, perhatikan wawunya. Wawunya terputus wawunya. Nah, wawunya ini terputus. Tek. Nah, ini kan terputus ini. Ya, tidak bisa disambung. Itu. Contohnya ro ini ro, contohnya ro ya. Nah, ya, ro. Nah, ini ro, perhatikan ro juga tidak bisa disambung dengan setelahnya. Lah, ini maksudnya yang tidak bisa disambung. Jadi yang perlu dihafal itu yang tidak bisa disambung. Yang tidak bisa disambung apa aja, Pak? Alif, da, za, ro, za, wa. Nah, itu. Selain dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf ini, semuanya bisa disambung. Oke. Sekarang praktek ya. Contoh praktek. Oke, kita praktekkan. Contoh anak-anak, kalian diminta untuk menulis ini, huruf-huruf ini. Pertama kan dipecah-pecah. Contohnya kita acak aja. Ba. Kita acak dulu ya. Ba. Kemudian ya. Kemudian
to. Nah, kalian disuruh sambunglah huruf rangkailah, bukan sambung. Ingat ya, kalau sambung pasti kan disambung semua. Nah, ini rangkailah. Kalian perintahnya rangkailah huruf ketiga ini menjadi satu kata. Bagaimana? Nah, berarti tinggal seperti ini. Kita lihat di ba. Ba itu termasuk huruf sambung atau tidak? Oh, dicari. Ba ini. Oh, ternyata ba di sini. Nah, ba di sini. Oke, setelah ketahuan ba di sini, kemudian banyak posisinya di mana? Di awal ya. Di awal. Oh, berarti di sini. Oh, ba awal. Ba awal ini berarti bentuknya seperti ini. Tinggal ditulis aja tak gitu ya. Tak ditulis ya. Nah, ba. Kemudian ya. Nah, ya itu termasuk bisa disambung atau tidak? Ingat yang tidak bisa disambung alif, dada, roza, wa. Lah, sedangkan ya tidak termasuk. Oh, berarti bisa disambung. Kita lihat ya, kita cari di sini. Oh, di sini nggak ada ya nggak ada. Oh, berarti lembar berikutnya ini. Ya, lah ini ya ketemu ya. Ya. Oke, lah posisi ya di sini di tengah atau di awal? Satu, di tengah ini, di tengah-tengah. Di tengah itu artinya sebelum dan sesudahnya adalah ini di tengah. Oh, berarti dicari bentuk ya di tengah. Ya di tengah. Nah, ini kan. Nah, ini di tengah. Bentuk ya di tengah seperti ini. Oh, berarti tinggal ditulis ba langsung. Nah, ini kan ada sambungannya ini. Langsung disambung tak. Kemudian tak. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ya, potongannya tadi kan seperti ini. Ba kemudiannya lah ini ya persis. Kemudian to, kita lihat to cari to lah ini to itu termasuk yang bisa disambung. Nah, terus dilihat bentuk to lah ini di akhir kan. Kalau di akhir berarti tidak ada setelahnya. Nah, ini kan di akhir tonya, berarti dilihat bentuk to di akhir itu bagaimana. Lah to ini kan di awal, di tengah, lah di akhir. To di akhir bentuknya seperti ini. Di sini ada sambungnya sedikit, tak. Nah, kemudian baru tonya, ini ya. Dilihat, nah bentuknya berarti seperti itu. Oke. Nah, tak sudah jadi. Jadi rangkaiannya seperti ini, rangkaian antara ba, ya, to. Ingat, jadi dilihat posisinya di mana. Oke, sekarang kan ini huruf sambung semua, bisa disambung. Nah, sekarang akan Bapak kombinasikan dengan huruf Arab yang tidak bisa disambung. Dengan huruf-huruf Arab ini, alif, dada, ro, za, wa. Kita sambung ya. Oke, kita rangkai ya. Kita rangkai, bukan sambung, kita rangkaikan. Oke, contohnya apa ya? Tadi ya, yauma ya. Ya. Terus wa, kemudian mim. Nah, kita rangkai. Oke, kita rangkaikan. Ya, wawu, mim. Jadinya nanti seperti apa? Oke, kita pertama cari ya. Oh, ya, di sini ya. Nah, ya tadi ya. Ya di sini. Nah, kemudian posisinya ya ini di dalam kalimat ini di mana? Di awal. Oh, berarti ya di awal. Oh, ya di awal itu seperti ini. Berarti tulis saja ya di awal. Oke, selanjutnya ya. Tadi ya-nya di awal seperti ini. Kemudian wawu. Nah, wawu. Nah, wawu ini posisinya di mana ini? Di tengah. Di tengah itu berarti di sini ada, di sini ada. Berarti dia di tengah. Nah, kita cari wawu. Wawu itu termasuk yang bisa disambung atau tidak? Tidak. Lah, yang ini. Dan ini wawu. Nah, dia posisinya di tengah. Dicari wawu yang di tengah. Oh, wawu di tengah itu ini bentuknya. Jadi di sini disambung, terus setelahnya tidak bisa disambung. Ya dah, tinggal nah, seperti itu. Jadi tetap ininya ada ya. Nah, disambung terus nah, seperti itu. Nah, terus mim dilihat dia bisa disambung atau tidak ya. Dilihat mim, cari mim. Mana mim ini? Oh ya, ini ketemu mim. Nah, ini. Oke, kita lihat
memnya di sini. Oke, diperhatikan ya anak-anak. Ini memnya letaknya di mana? Oke ya, letaknya di awal, di tengah, atau di akhir. Kita cermati itu. Nah ini kan kalau secara letak dia terletak ketiga. Tetapi ingat, dia tidak bisa disambung. Jadi tidak ada sambungan. Ya, tidak ada sambungan antara wawu dan mem, karena wawu ini huruf yang tidak bisa disambung. Berarti memnya ini bentuknya biasa, tidak mengikuti ini. Lah memnya seharusnya kan seperti ini. Lah mem seperti ini jika yang setelahnya yang sebelumnya itu bisa disambung. Itu. Lah ini kan wawunya terputus di wawu. Oh, berarti memnya ditulis mem biasa. Nah, seperti itu. Ya umun, nah kita harokati. Tidak diharokati juga tidak apa-apa ya. Jadi seperti ini rangkaiannya antara ya, wawu dan mem. Itu. Beda ketika memnya itu ketiga dan sebelumnya itu adalah huruf sambung. Contohnya Bapak contohkan. Lam, kemudian nun, kemudian mem. Kita rangkai ya, sama-sama memnya ya, sama-sama memnya ketiga. Cuman yang bedanya yang mem pertama itu sebelumnya, huruf sebelumnya tidak huruf sambung. Mem yang kedua ini memnya sebelumnya huruf sambung. Oke, kita rangkai. La di di awal bentuknya seperti apa? Oh, la ini. La. Kemudian di awal ini. Oke. Bentuknya seperti itu. Tek tek gitu ya. Kemudian kita lihat nun. Nun dilihat ya. Nun di tengah. Nah, ini nun. Dia di tengah. Oh, berarti bentuknya seperti ini. Nah, sebelumnya ini ada sambungan, kemudian ada sambungan lagi. Kita tirukan saja. Set, kemudian set. Nun. Nah, kemudian mem. Nah, memnya ketiga. Nah, urutannya ketiga. Terakhir dia. Tek. Oh, berarti ini mem. Nah, berarti sedangkan nun, huruf sebelumnya ini adalah nun. Nun itu huruf sambung. Oh, berarti disambung. Tek. Jadi gini kan, tek, ditarik mem. Nah, jadilah seperti ini rangkaiannya. Nah, paham ya anak-anak? Oke. Jadi ingat tadi perbedaan mem yang pertama dan yang kedua ya. Mem yang pertama tadi karena sebelumnya bukan huruf sambung. Berarti memnya mem biasa ditulis polosan kayak gini. Cuman ketika memnya ini sebelumnya huruf sambung, dilihat posisinya di mana. Kalau posisinya di akhir ya di sini bentuknya. Ini ya. Oke. Sampai di sini dulu anak-anak ya. Alhamdulillah semoga kalian diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam memahami bahasa Arab. Ya, simpel sekali untuk menulis tulisan Arab itu. Hanya yang perlu diperhatikan ada huruf sambung dan ada yang tidak bisa disambung. Oke ya. Nah, itu kalian bisa dicontoh ya. Itu. Oke, nanti akan Bapak bagikan slide-nya, nanti kalian bisa copy atau kalian bisa simpen di HP kalian sebagai dokumen ya, seperti itu. Jadi ingat huruf-huruf yang tidak bisa disambung adalah alif, da, za, ro, za, wa. Sedangkan yang bisa disambung selain dari keenam huruf ini. Oke. Tinggal dilihat bentuknya di tengah, di awal, di tengah atau di akhir seperti itu. Sudah ada panduannya ya. Oke. Sampai di sini syukuran ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jadi itu ya tutorial cara menulis Arab. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi intinya, yaitu at-ta'aruf. Bisa diperhatikan di layar, at-ta'aruf. Ini bacanya at-ta'aruf rufu. Oke ya, artinya perkenalan. Tetapi perkenalannya ini lebih kompleks ya, bukan seperti yang kelas 1 ya. Bisa dilihat di sini
mengenal bagaimana memperkenalkan diri dan berkomunikasi dalam bahasa Arab menggunakan kata ganti ana, anta, anti. Tuh. Jadi seperti itu anak-anak. Oke, jadi di itu yang ta'aruf yang kelas 4 ini kalian nanti mempelajari ta'aruf tetapi menggunakan kata ganti ana, anta, anti. Ana saya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Baik. Oke. Nah, sekarang coba dibuka buku paketnya dalam di halaman 26. Di situ Bapak sengaja ya ini pembahasannya dari halaman belakang dulu karena ini yang lumayan penting ya. Jadi ini kamus atau kosakata baru ya. Ingat, jadi anta itu kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya, min dari, ahlan wa sahlan selamat datang, kemudian tilmid itu siswa, tilmidah siswi. Ingat ya, bahasa Arab itu selalu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Umumnya kalau yang laki-laki itu tidak ada tak marbutah di belakangnya, kalau yang perempuan ada. Antara siswa dan siswi berbeda. Siswa itu tilmid, kalau siswi tilmidah, ketambahan tak marbutah. Kemudian kalau Pak Guru Ustadz, kalau Bu Guru Ustadzah. Nah, seperti itu. Ini ahlan bik, sama-sama jawaban dari ahlan wa sahlan. Untuk perkenalan juga seperti itu, dibedakan antara laki-laki dan perempuan, terutama anta dan anti. Kalau anta itu kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Baik. Oke. Nah, sekarang dibuka dalam buku paket halaman ini 26 ya tadi ya. Nah, ini halaman 23. Oke. Nah, ini ya. Sudah dibuka belum? Oke. Jika sudah dibuka, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Nah, bisa dilihat dalam buku paket halaman 23 bahwa memang penggunaan ismud dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab berbeda dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia. Terutama untuk kata ganti anta dan anti, meskipun keduanya memiliki arti kamu, akan tetapi penggunaannya berbeda. Jika anta untuk kamu laki-laki, tetapi anti digunakan untuk kamu perempuan. Sedangkan kata ganti ana atau yang artinya saya itu bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi intinya pembahasannya itu. Ketika anta dan anti itu walaupun sama-sama artinya kamu, tetapi penggunaannya berbeda. Ketika menyebutkan anta misalnya, anta berarti kamu laki-laki. Contohnya anta Muhammad, nggak bisa anta Fatimah, nggak bisa. Kalau Fatimah pakainya anti Fatimah. Tetapi kalau anta pasti depannya laki-laki. Anta Muhammad, anta Zaid, anta Mahmud. Nah, kalau anti Fatimah, anti Aisyah. Itu ya, seperti itu. Nah, kalau ana saya, jadi saya itu umum, bisa ana Muhammad, ana Siti, ana Fatimah, ana Azizah, ana Aziz. Nah, bisa laki-laki, bisa perempuan penggunaannya. Jadi intinya seperti itu. Oke. Sekarang dibuka dalam buku paket halaman 22. Sudah dibuka belum? Oke, jika sudah dibuka, kita amati ya. Oke. Nah, jadi ini lihat polanya ya anak-anak ya. Nah, ini ana, ini anta, anti. Nah, seperti yang Bapak jabarkan tadi, ana ini bisa digunakan ini laki-laki semua ini. Nah, ini perempuan. Nah, untuk ana ini bisa digunakan laki-laki dan perempuan. Ana Amir, ana Ali, ana Hasan, ana Farid, ana Ustadz, ana Anisah. Nah, ini yang perempuan. Ana Anisah, ana Khadijah, ana Hasanah, ana Amirah, ana Ustadzah. Nah, ini perempuan. Ana bisa digunakan laki-laki, bisa digunakan perempuan. Nah, untuk anta hanya untuk laki-laki semua ini. Anta Ahmad, anta Khalid, anta Aziz, anta Muhammad, anta Tilmid. Nah, sedangkan anti nggak bisa digunakan untuk laki-laki, tetapi khusus untuk perempuan. Azizah, anti Azizah, anti Fatimah, anti Mahmudah, anti Marwah, anti
tilmidah. Jadi ketika ada anti titik-titik, oh pasti depannya nama perempuan. Kalau ada anta titik-titik, oh pasti depannya nama laki-laki. Tetapi kalau ana, nah bisa laki-laki bisa perempuan. Intinya di situ. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini contoh di dalam kalimat ya, perkenalan ya. Nah, ini di buku paket halaman 23 sampai 24. Itu. Nah, ini contohnya ini. Ana Arif. Nah, ini ana bisa digunakan Arif, bisa digunakan wati. Arif laki-laki, wati perempuan, tetapi sama-sama bisa menggunakan ana Arif, ana tilmid, ana min Denpasar. Saya Arif, saya seorang siswa, saya dari Denpasar. Jadi si Arif ini perkenalan. Jadi saya Arif namanya, kemudian saya itu siswa, saya dari Denpasar. Ingat min tadi artinya dari. Oke, nah ini sama ini. Ana wati, ana tilmidah, ana min sulu. Ingat kalau perempuan pakainya tilmidah. Saya wati itu kan berarti nanti pakainya siswi, berarti tilmidah bukan tilmid ya. Ana wati, ana tilmidah, ana min sulu. Saya wati, saya seorang siswi, saya dari Solo. Nah, kemudian berikutnya anta lah. Anta pasti khusus untuk laki-laki. Anta Budi, anta tilmid, anta min Manado. Kamu Budi, kamu seorang siswa. Nah, siswa. Kamu dari Manado. Jadi kalau anta pasti depannya laki-laki, nama laki-laki. Berkebalikan dari anti. Nah, ketika anti Ayu, anti tilmidah, anti min Surakarta. Kamu Ayu, kamu seorang siswi, kamu dari Surabaya. Itu. Jadi ingat ketika dia perempuan pakainya perempuan juga, siswi, tilmidah. Oke, kalau laki-laki tilmid saja. Oke, jadi kamu Ayu, kamu seorang siswi, kamu dari Surabaya. Oke, seperti itu ya anak-anak. Itu. Jadi intinya dalam perkenalan penggunaan ana, anta dan anti seperti itu tadi. Ketika ana itu bisa digunakan laki-laki dan perempuan, ketika anta itu hanya laki-laki saja, ketika anti hanya perempuan. Seperti itu anak-anak. Oke. Sampai di sini dulu pembelajarannya. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita dalam ilmu kita dan selalu menjaga kita ya dari mara bahaya. Akhirul kalam, syukran ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.